Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات جماعة صلاة subuh Masjid At-Taqwa Induk As-Sakinah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi ini kita dipertemukan dalam suasana keimanan di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan duduknya kita di rumah Allah ini mendatangkan banyak kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita dan keluarga kita. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kita berharap kepada Allah salawat yang senantiasa kita ucapkan menjadi bukti cinta kita kepadanya dan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Tak lupa pula kita berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, kemudian yang telah banyak berjasa kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka dan Allah tempatkan pada tempat yang mulia di sisinya. Kepada para guru, para masyayikh, para asatizah yang telah mengajarkan kita tentang kebenaran dan membedakan antara hak dan yang batil, mudah-mudahan Allah berkahi ilmu mereka dan Allah berkahi hidup dan anak keturunan mereka. Kembali kita melanjutkan pertanyaan 200 pertanyaan seputar keyakinan dan akidah kita. Pagi ini sampai pada pertanyaan yang ke-216, yaitu tentang dalil kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Setelah sebelumnya kita bahas tentang dalil kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, kemudian setelahnya Umar dan setelahnya Uthman, bahwa urutan mereka tersebut merupakan urutan berdasarkan isyarat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila niza', tanpa ada khilaf, bahawa sepakat para ulama pada bab itu. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib baru di situ disebutkan Ahlu Badar, kemudian orang-orang yang ikut dalam Bai'at Ridwan, dan setelahnya orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah, dan setelahnya adalah orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Nah, ini urutan yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pagi ini kita sedikit mengambil dari apakah dalil tentang kekhilafan Ali bin Abi Thalib. Karena pada bab ini banyak sekali al-firaq di dalam Islam, wabil khusus adalah orang-orang Syiah yang tidak menerima Ali di urutan yang keempat, karena mereka menganggap Ali adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan di samping itu dia juga adalah menantunya. Mereka menganggap dialah orang yang paling berhak dan lebih utama. Nah, hal ini dibantah oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat Rasul memanggil Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Rasul mengatakan, "Panggillah bapakmu dan saudaramu, aku akan menulis satu tulisan agar orang," kata Nabi SAW, "nanti alla yatamannal mutamanni," agar tidak ada orang yang nanti berangan-angan, "ana aula bihi." Ini Nabi sudah wanti-wanti bahwa tidak ada orang nanti, jangan sampai ada orang yang mengatakan bahwa kami lebih utama dari Abu Bakar. Subhanallah, dalam banyak mawaqif peristiwa bersama Rasulullah, yang hadir bersama Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Nah, ditunjuknya Ali menjadi khalifah berdasarkan banyak dalil. Ya, di antaranya adalah dalil yang disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Babul Jihad, ya, dalam Kitabul Jihad, bab mashul wubar anin nasi fis sabil. Kemudian di antara lafaznya adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Wah Ammar, taqtuluhu al-fi'atul baghiyatu yad'uuhum ila al-jannah wa yad'uunahu ila an-nar." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kasihan Ammar yang dibunuh oleh kelompok pemberontak, yang mana dia mengajak mereka ke dalam surga sementara mereka mengajaknya ke neraka. Ammar bersama Ali bin Abi Thalib dan dibunuh oleh Ahlus Syam sementara dia mengajak kepada tauhid, mengajak kepada surga, mengajak kepada as-sunnah, kepada al-jamaah, dan mengikuti imam yang hak, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini hadisnya sahih. Ini menunjukkan bahawa kekhilafahan Ali dan kebenaran Ali bin Abi Thalib, dan di samping itu bahawa sepakat para ulama bahawa ijma' ahlus sunnah qatibatan. Kata qatibah itu artinya jami'atan, bahwa apa yang terjadi, ya, yang mana Ali bin Abi Thalib pada hari An-Nahrawan, ya, itu adalah menunjukkan wahwal aula bil haq. Yang dilakukan Ali di sana menunjukkan kebenaran pada posisi dia. Itu ijma' para ulama. Apa yang terjadi di zaman itu bahwa Ali radhiyallahu taala anhu adalah orang yang benar dan orang yang melawannya disebut dengan at-taifah, ya, al-baghiyah, kemudian disebut dengan al-khawarij. Oleh itu ikhwani kaum muslimin, bahawa Ali bin Abi Thalib adalah seorang khalifah yang secara isyarat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menunjuknya. Kemudian ijma' para sahabat mengatakan bahawa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pantas dan layak untuk menjadi khalifah yang keempat. Inilah pertanyaan yang ke-216. Adapun pertanyaan yang ke-217 adalah mal wajib li walatil umur. Apakah kewajiban kita sebagai rakyat terhadap para pemimpin? Setelah membahas para khalifah yang empat, maka ditanyakan oleh muallif kitab tentang sebuah pertanyaan, mal wajib li walatil umur, apakah yang wajib bagi kita untuk kita tunaikan kepada para pemimpin kita? Dijawab oleh muallif kitab, al wajib lahum an nasiha bimuwalatihim alal haq, yaitu kewajiban kita kepada mereka adalah memberi nasihat dan taat dan loyal kepada mereka di atas kebenaran, dan mentaati pemimpin adalah prinsip Islam. Prinsip Islam, menaati pemimpin, patuh dengan pemimpin adalah prinsip-prinsip di antara prinsip Islam yang agung ini. Wa ta'atuhum fi. Di samping kita memberi nasihat, maka kita wajib taat di dalam kebenaran selama mereka tidak menyuruh kepada kekufuran, tidak kepada kemaksiatan. Wa amruhum bihi, ya, kita
memerintahkan mereka, mengingatkan mereka ya untuk melakukan ketaatan, wa tadhkiruhum birifqin, dan kita ingatkan mereka agar berlemah lembut kepada rakyat, ya, antara sesama mereka. Wassalatu khalfahum, ya, kita juga salat di belakang pemimpin, ya, wal jihadu ma'ahum, kita berjihad andainya mereka serukan untuk berjihad, maka rakyat wajib untuk taat dan patuh. Wa ada'us sadaqat lilaihim, dan kita tunaikan zakat kita kepada mereka, melalui pemerintahan kita berikan zakat kita. Was-sabr alaihim wa in jaru, kesabaran, ya, kepada mereka atas kezaliman mereka. Wa tarakal khuruj bisayfi alaihim ma lam yudhiru kufran bawahan, kita tidak mengangkat senjata kepada mereka selama tidak, ya, memperlihatkan kufur yang jelas dari apa yang mereka lakukan. Wa alla yaghru bithana'il kadhib alaihim, tidak, ya, tertipu dengan pujian yang sifatnya adalah, ya, semu ataupun dusta. Dan kemudian berdoakan mereka dengan as-salah, minta kepada Allah agar Allah berikan kepada mereka ar-rushd, minta kepada Allah agar Allah berikan bimbingan dan taufik di dalam kebijakan-kebijakan mereka. Dan seperti yang kita ketahui bersama, Imam Ahmad bin Hanbal, andaikan, kata beliau, aku memiliki satu doa yang makbul di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dan aku tahu itu makbul, maka doa itu diberikan untuk para pemimpin yang ada di saat itu, karena kebaikan pemimpin akan menghadirkan kebaikan bagi umat. Maka doakan pemimpin-pemimpin kita, ya, sehingga Allah berikan taufik di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Inilah kewajiban di antara sekian banyak kewajiban yang telah Allah, ya, berikan, yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran, bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampaikan melalui hadis-hadisnya. Kemudian, apakah dalil, ini pertanyaan ke-218, apakah dalil terhadap kewajiban itu? Nah, di antara dalil yang telah Allah sebutkan adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul, ya wa ulil amri minkum. Ini adalah sebuah ayat yang, ya, wajib kita pahami bersama tentang kewajiban kita taat kepada Allah dan Rasul dan para pemimpin. Kemudian, ya, hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk taat, isma'u wa ati'u wa in ta'ammara alaikum abdun. Taatlah kalian, dengarkanlah oleh kalian, dan taatlah kalian walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak. Andaikan hari ini, ya, yang memimpin adalah seorang yang mungkin tidak memiliki, ya, seperti orang-orang lain dari sisi nasab ataupun dari sisi status, kemudian Nabi tetap mengingatkan kita agar taat dan mendengarkan apa yang dikatakannya. Kemudian Nabi kita juga mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yaqra'ahu, ya, barang siapa yang melihat pada pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, kuncinya kata Nabi, falyasbir alaihi fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata illa mata maitatan jahiliyah. Kemudian orang yang meninggalkan jamaah, ya, sejengkal saja, artinya tidak lagi masuk di dalam lingkaran tersebut, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadis ini tolong dipahami dengan benar, ya, jangan sampai dipelintir di dalam bab-bab yang lain, dalam sikap-sikap yang lain, sehingga hadis ini kalau digunakan oleh sebagian, waliyadzubillah, ya, sebagian kelompok-kelompok tertentu, ya, kalau tidak berbaiat kepada kelompoknya, maka nanti mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadisnya jelas, sharih di dalam bab kepemimpinan, ya, pemimpin al-imamatul kubra, bukan pada, ya, kepemimpinan yang ada pada kelompoknya. Makanya kalau tidak lagi masuk dalam kelompok tertentu misalnya, maka antum sudah keluar dari jamaah. Dari jamaah siapa? Bukan dari jamaah yang dimaksud, ya, jamaah yang ada itu.
sehingga tidak mudah kita menyematkan hadis ini menempelkan pada kelompok tertentu. Hadis ini sharih dan jelas, dan tentu ini adalah amir yang dimaksud adalah amir yang sah di dalam kepemimpinan wilayah al-kubra, al-imamatul kubra. Baik. Kemudian hadis yang disebutkan oleh Rasulullah tentang apa yang diceritakan oleh Ubadah ibn Samit, di mana beliau Rasulullah memanggilnya, kemudian kata Ubadah, kami membaiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fakana fima akhadha alaina, di antara isi baiat itu kata Ubadah adalah an bay'ana 'ala as-sam'i wa ta'ah, ya kami membaiat Nabi di dalam as-sam' wa ta'ah, di dalam mendengar dan taat kepada apa yang diperintahkan, fi manshatina wa makrihina wa usrina wa yusrina, dalam keadaan kami suka maupun tidak suka, dalam keadaan kondisi sulit maupun senang, ya, wa atharatin alaina, dan kami yang tidak berbuat adil pun dia kepada kami, wa alla nunazil amr ahlau, kami tidak melepaskan ketaatan kepada ahlinya, kepada orang yang diberikannya, illa, kata Ubadah, antaro kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan, kecuali kalian melihat pada kepemimpinan mereka itu atau pada diri mereka itu adalah kufur yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalian memiliki burhan. Jadi apabila ada hal yang tidak disukai, memang solusinya apa yang dikatakan Rasulullah SAW adalah falyasbir, dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, adapun kalian, kata Rasul, dipimpin oleh seorang budak yang tidak sempurna, sisi tubuhnya terpotong, bahkan hitam pula lagi, yaqudukum bi kitabillah, dipimpin kalian dengan Al-Quran, fasma'u lahu wa athi'u, tetap kalian patuh, dengarkan dan taat kepadanya. Kemudian hadis-hadis yang masih banyak yang terkait dengan ini, di antaranya kata Rasulullah SAW, ya, alal mar'il muslim as-sam'i wa ta'ah, setiap muslim wajib ya patuh dan taat apa yang diperintahkan kepadanya, kecuali perintah itu mengarah kepada kemaksiatan, maka tidak wajib untuk taat dan tidak wajib untuk mendengarkan. Kemudian Nabi juga mengatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf, ini hadisnya muttafaqun alaih, bahwa ketaatan itu hanya pada kebaikan saja. Ini menjadi kaidah bagi kita, innamat ta'atu fil ma'ruf, siapapun dia, ya siapapun dia, ketaatan hanya pada kebaikan saja, tidak ada ketaatan pada kemaksiatan, ya, kemaksiatan terhadap Khalik. Dan tidak boleh kita untuk patuh dan taat selama ya apa yang diperintahkan itu menguju kepada kemaksiatan dan dosa. Ikhwani kaum muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam hadis yang lain Nabi kita mengatakan, wa in daraba zahrak wa akhadha malak fasma' wa ati', andai pun dia memukul ya punggungmu kemudian mengambil hartamu, maka tetap tak patuh dan taat kepadanya. Kemudian hadis yang lain juga, ya, man khala'a yadan min ta'atillahi yaumal qiyamah la hujjata lahu, yang tidak patuh dan taat ya kepada Allah, maka di hari kiamat kelak dia tidak punya hujjah. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah, yang mati dan di pundaknya tidak ada bai'at, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Ini dalam kitab Imam Muslim, bab al-imarah, babul amr bil luzumil jama'ati inda zuhuril fitan. Kita tetap berada pada al-jamaah di saat munculnya fitnah di akhir zaman. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, dari hadis-hadis yang sudah kita sampaikan ini, maka kewajiban terhadap pemimpin, kemudian terhadap orang-orang yang telah diamanahkan adalah sebuah panduan dari agama kita, sebuah panduan dari agama kita agar kita bisa patuh dan taat kepada mereka.
Ya mudah-mudahan ya ketaatan itu menjadikan solusi bagi kebaikan umat dan menjadikan ya kita orang-orang yang senantiasa ya patuh dan orang-orang yang senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan para pemimpin kita agar mereka diberikan taufik, diberikan bimbingan, diberikan kemudahan di dalam ya memimpin rakyatnya dan memberikan yang terbaik untuk umat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang mengampunkan kekhilafan mereka di dalam mengambil kebijakan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.